Louis Bourgeois lahir pada 25 Desember tahun 1911 di Paris, Prancis. Ia tumbuh dalam keluarga yang menjalankan bisnis restorasi permadani kuno. Sejak kecil, ia terbiasa melihat orang tuanya memperbaiki permadani yang rusak, menjahit bagian yang sobek, dan mengembalikan keindahan karya-karya lama. Lingkungan tersebut tanpa disadari membentuk cara pandangnya terhadap seni. Ia belajar bahwa sesuatu yang rusak tidak selalu harus dibuang. Kadang-kadang, luka justru menjadi bagian dari cerita yang membuat sebuah karya menjadi lebih bermakna. Namun di balik kehidupan keluarganya yang tampak normal, Louis mengalami masa kecil yang penuh gejolak emosional. Pengalaman-pengalaman inilah yang kelak menjadi sumber inspirasi terbesar dalam seluruh karya seninya. Masa kecil Joyce tidak selalu bahagia. Hubungannya dengan keluarga, terutama ayahnya, sangat kompleks. Ia menyaksikan berbagai konflik keluarga yang meninggalkan luka emosional mendalam. Perasaan kecewa, marah, kehilangan, dan kesepian terus membekas hingga dewasa. Berbeda dengan banyak seniman yang mencari inspirasi dari alam atau sejarah, Bourgeois justru menemukan sumber kreativitasnya dari pengalaman pribadi dan emosi terdalamnya. Kelak, hampir seluruh karya seninya menjadi cara untuk memahami dan menghadapi masa lalu tersebut. Sejak kecil, Louis suka menggambar. Ia sering membantu membuat pola dan desain untuk bisnis keluarganya. Kemampuannya dalam menggambar berkembang dengan cepat. Ia memiliki ketelitian yang luar biasa dalam mengamati bentuk dan detail. Meski demikian, pada awalnya ia tidak langsung bersita menjadi seniman. Ia lebih tertarik pada dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan. Namun takdir membawanya ke arah yang berbeda. Ketika memasuki masa kuliah, Bourgeois mempelajari matematika di Universitas Sorbonne. Ia menyukai matematika karena menurutnya terdapat kepastian dan keteraturan di dalamnya. Dalam dunia angka, segala sesuatu memiliki jawaban yang jelas. Namun setelah mengalami kehilangan besar dalam keluarganya, ia mulai mempertanyakan arah hidupnya. Peristiwa tersebut menjadi titik balik yang membuatnya beralih ke dunia seni. Setelah meninggalkan matematika, Bourgeois memutuskan untuk belajar seni secara serius. Ia masuk ke berbagai sekolah seni di Paris dan mempelajari lukisan, patung, grafis, serta sejarah seni. Ia juga menghabiskan banyak waktu mengunjungi museum dan mempelajari karya para maestro besar. Semakin banyak ia belajar, semakin yakin bahwa seni adalah bahasa yang paling tepat untuk mengekspresikan pikirannya. Pada tahun-tahun mudanya, Paris merupakan pusat seni dunia. Louis bertemu berbagai seniman, penulis, dan pemikir yang memperluas wawasannya. Ia mulai mengenal berbagai gerakan seni modern yang sedang berkembang. Namun meskipun terpengaruh oleh banyak ide baru, ia tetap mempertahankan pendekatan yang sangat pribadi terhadap seni. Baginya, karya seni harus lahir dari pengalaman hidup yang nyata. Pada tahun 1938, Louis menikah dengan sejarawan seni Amerika bernama Robert Goldwater. Setelah menikah, ia pindah ke New York, Amerika Serikat. Perpindahan ini mengubah hidupnya secara drastis. Ia harus beradaptasi dengan budaya baru, bahasa baru, dan lingkungan yang sama sekali berbeda dari Paris. Namun tantangan tersebut juga membuka peluang baru bagi perkembangan karier seninya. Pada masa awal tinggal di New York, Bourgeois lebih dikenal sebagai pelukis dan pembuat grafis. Ia terus bereksperimen dengan berbagai media. Namun seiring waktu, ia mulai tertarik pada seni 3 dimensi. Patung memberinya kebebasan yang lebih besar untuk mengekspresikan emosi dan kenangan. Dari sinilah perjalanan panjangnya sebagai pematung dimulai. Bagi Joyce, seni bukan sekadar pekerjaan atau profesi. Seni adalah cara untuk memahami dirinya sendiri. Ia sering mengatakan bahwa membuat karya seni sama seperti melakukan terapi. Melalui ia mencoba menghadapi rasa takut, kemarahan, kesedihan, dan berbagai emosi yang telah lama tersimpan. Karena itu, setiap karya yang ia buat terasa sangat pribadi dan emosional. Sepanjang kariernya, Louis terus kembali pada tema-tema. Ia banyak membahas keluarga, masa kecil, hubungan orang tua dan anak, kesepian, trauma, cinta, serta ingatan. Tema-tema ini
muncul berulang kali dalam berbagai bentuk. Bagi Joyce, seni bukan tentang menciptakan sesuatu yang indah semata. Seni adalah cara untuk memahami pengalaman manusia. Pada masa ketika banyak pematung berfokus pada bentuk abstrak dan estetika formal, Joyce mengambil jalan yang berbeda. Ia menciptakan patung yang penuh simbol dan makna psikologis. Bentuk-bentuk dalam karyanya seringkali tampak aneh, tidak nyaman, bahkan mengganggu. Namun justru itulah yang membuat karya begitu kuat. Ia ingin membuat orang merasakan emosi, bukan hanya mengagumi bentuk. Sebagai perempuan seniman pada abad ke-20, Joyce menghadapi banyak tantangan. Dunia seni saat itu masih didominasi laki-laki. Banyak seniman perempuan sulit mendapatkan pengakuan yang sama, namun Joyce tidak menyerah. Ia terus berkarya dengan keyakinan bahwa suara dan pengalamannya memiliki nilai penting. Selama beberapa dekade, Joyce bekerja tanpa mendapatkan perhatian besar dari dunia seni. Ia terus menciptakan karya meskipun belum banyak dikenal. Ada masa ketika namanya jarang disebut dalam pameran besar, namun ia tidak berhenti. Ia percaya bahwa nilai sebuah karya tidak ditentukan oleh popularitas sesaat. Kesuksesan besar baru datang ketika usianya sudah cukup lanjut. Pada tahun 1982, Museum of Modern Art di New York mengadakan pameran retrospektif besar untuk karyanya. Pameran ini menjadi titik balik penting. Dunia seni akhirnya menyadari betapa unik dan pentingnya kontribusi Louis Joyce. Setelah mendapatkan pengakuan internasional, Joyce menciptakan berbagai karya yang menjadi ikon seni kontemporer. Karya-karyanya dipamerkan di museum dan galeri terbesar dunia. Ia dikenal karena kemampuannya mengubah pengalaman pribadi menjadi karya yang dapat dipahami oleh banyak orang. Salah satu karya paling terkenal Joyce adalah seri patung laba-laba raksasa berjudul Spider dan Maman. Banyak orang mengira beba tersebut melambangkan ketakutan. Namun bagi Joyce, laba-laba justru merupakan simbol ibunya. Ia menggambarkan ibunya sebagai sosok yang sabar, bekerja keras, dan pelindung, seperti laba-laba yang menenun jaringnya. Karya ini menjadi salah satu ikon seni modern yang paling dikenal di dunia. Patung Maman memiliki tinggi lebih dari 9 meter. Patung ini dipasang di berbagai kota dan museum dunia. Meskipun terlihat besar dan mengintimidasi, karya tersebut sebenarnya merupakan penghormatan penuh kasih kepada ibunya. Melalui karya ini, Joyce menunjukkan bahwa sesuatu yang tampak menakutkan dapat memiliki makna yang lembut dan penuh cinta. Pada tahun-tahun berikutnya, Joyce menciptakan seri karya yang disebut Cells. Karya-karya ini berbentuk ruang tertutup yang berisi berbagai objek, furnitur, pakaian, dan simbol pribadi. Pengunjung seolah diajak masuk ke dalam dunia kenangan dan emosi sang seniman. Seri ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam seni instalasi modern. Banyak karya Joyce dipengaruhi oleh psikologi dan psikoanalisis. Ia tertarik memahami bagaimana kenangan masa kecil memengaruhi kehidupan seseorang. Karya-karyanya sering membahas ketakutan yang tersembunyi dan emosi yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Karena itulah banyak orang merasa terhubung secara emosional dengan seninya. Salah satu hal yang paling mengagumkan dari Louis Joyce adalah semangatnya yang tidak pernah padam. Bahkan ketika telah berusia 80 dan 90 tahun, ia tetap aktif berkarya. Ia terus bereksperimen dengan ide baru dan menciptakan karya yang segar. Usia tidak pernah menjadi penghalang bagi kreativitasnya. Joyce menjadi inspirasi bagi generasi baru seniman di seluruh dunia. Ia membuktikan bahwa pengalaman pribadi dapat menjadi sumber karya seni yang kuat. Pendekatannya membuka jalan bagi banyak seniman yang ingin membahas identitas, trauma, gender, dan emosi dalam karya mereka. Memasuki usia lanjut, Joyce telah menjadi salah satu tokoh paling dihormati dalam dunia seni. Karyanya dipamerkan di museum terbesar dunia. Ia menerima berbagai penghargaan dan pengakuan internasional. Namun ia tetap fokus pada proses berkarya hingga akhir hayatnya. Louis Joyce meninggal dunia pada tahun 2010 dalam usia 98 tahun. Kepergiannya menjadi kehilangan besar bagi dunia seni. Namun warisan yang ditinggalkannya tetap hidup dan terus menginspirasi jutaan orang.
Kisah hidup Louis Bourgeois mengajarkan bahwa luka dan kesulitan tidak harus menghancurkan seseorang. Sebaliknya, pengalaman-pengalaman tersebut dapat menjadi sumber kekuatan dan kreativitas. Ia menunjukkan bahwa seni dapat menjadi jalan untuk memahami diri sendiri dan menyembuhkan luka batin. Perjalanan hidup Louis Bourgeois adalah kisah tentang keberanian menghadapi masa lalu, ketekunan dalam berkarya, dan kekuatan emosi manusia. Dari seorang gadis kecil yang tumbuh di Paris hingga menjadi salah satu seniman paling berpengaruh di dunia, Bourgeois membuktikan bahwa seni memiliki kemampuan luar biasa untuk mengubah rasa sakit menjadi sesuatu yang bermakna dan abadi. Ini dia beberapa karya Louis Bourgeois.